Izin ya Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Surya. Fadol. Jadi tadi iya, Yai Kandidat, ini kita senang kita bicara di sini. Yai Kandidat minta saya merenung, saya juga minta Yai Kandidat itu merenung. Itu sebenarnya yang Allah inginkan. Kita saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Saya terus terang tidak bisa baca kitab, tapi ujuk-ujuk saya berani mau berdiskusi. Yang saya yakini di dalam hati saya saat ini, bahwa nanti saya kelak akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Sudahkah kamu saling menasihati sesama saudara kita semuslim? Itu. Terus tadi saya juga minta Yai Kandidat merenung. Jadi gini, ini yang saya dapat pembelajaran dari salah satu ustadz Muhammadiyah. Prinsip ibadah yang ada di zaman Nabi sudah terjadi. Jadi ya, prinsip ibadah yang di zaman Nabi itu sudah ada, sudah terjadi, maka kita cukup ittiba, kita cukup ikuti. Gitu. Ada malah istilah la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias dalam ibadah. Ustadz tersebut menyampaikan seperti itu. Nah, prinsip ibadah dalam memakamkan jenazah itu sudah terjadi di zaman Nabi. Sudah ribuan, ratusan jenazah mungkin yang dimakamkan sama Nabi yang terjadi pada saat Nabi. Tidak sedikit pun azan dalam memakamkan. Kita harus ittiba, ikuti Nabi. Gitu. Terus ada lagi disampaikan syarat diterimanya amal ibadah itu ada 2 syarat katanya. 1, karena ikhlas karena Allah semata. Kedua, amalan harus benar sesuai tuntunan syariat. Jadi ada amalan yang ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan syariat, itu tidak akan diterima. Seperti itu. Jadi maksud saya, jangan ada dusta di antara kita. Kita saling merenung bahwa apa yang Nabi sudah ajarkan, ya kita berhenti di situ. Siap. Itu saya Oke juga Pak Bisan, saya potong Pak Bisan. berkata seperti itu. Pak Bisan, saya potong ya. Ya. Saya sudah nangkep apa yang ingin Pak Bisan sampaikan. Cuman saya ingin tanyakan, tadi Pak Bisan membawa satu nama ormas, yaitu ikutilah Kiai dari Muhammadiyah, Ustadz dari Muhammadiyah. Boleh sebutkan siapa Ustadz dari Muhammadiyah yang harus kita ikuti itu Pak Bisan? Karena kalau Ustadz saya minta referensi Nuziman. kitab ya Ustadz Nuziman, Pak Ustadz. Masya Allah. Pak Ustadz Iya. Ustadz Nuziman. Jadi gini Pak Ustadz, proses saya itu mengambil semua pandangan dari Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz organisasi A, organisasi B, organisasi C. Lalu saya nalar dengan pikiran saya harus ikut ke pendapat Ustadz yang mana gitu. Ada kalanya kayak Ustadz Hadi Hidayat itu nggak saya ikutin. Iya, nggak apa-apa. Ada kalanya saya ikutin, tapi ada kalanya tidak saya ikutin. Oke, sudah Pak Bisan. Ya, kita jawab saja Pak Bisan. Kita pakai nalar, pakai logika. Pak Bisan. Kita jawab saja ya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa beragama itu kita tidak boleh mengagungkan nalar. Nanti kalau sampean asik pakai nalar, nanti sampean mutazilah. Makanya dari awal itu saya sebutkan bahwa ketika sampean ingin menjabat sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, maka nalar dengan dalil itu seiring dan sejalan. Kan gitu ya. Itu wajib itu Pak Bisan. Nah, dan gini Pak Bisan, sampean kok ikut ustadz sana, ustadz ini, ustadz sana, ustadz ini, itu tidak bagus. Maka yang saya sarankan kepada sampean, Mbok Yoho ikut kitab yang ditulis para ulama salaf. Ya, kitab yang ditulis para ulama salaf. Jangan sesekali ikut ustadz, nanti sesat sampean. Misalkan sampean itu tadi mendengar dari jawaban dari Yai Kandidat hebat ya. Terus sampean kok ikut Yai Kandidat, itu salah. Sebenarnya Yai Kandidat itu tidak ada apa-apa. Beliau hanya menyampaikan apa kalam ulama salaf. Jadi yang sampean ikuti itu bukan Yai Kandidat, tapi adalah kalam-kalam ulama salaf. Gitu, monggo yang mau menambahi mungkin Pak Kandidat atau Pak Cinta Damai atau Pak Hilman atau Pak Andi. Gitu ya Pak Kandidat ya. Mungkin ini terakhir dari saya, karena ini juga sudah malam. Jadi begini ya, terkait dengan yang disanggahkan Pak Bison itu, saya belum menemukan poin di situ. Ya, kita watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Ya, oke. Dan begini lagi,
terkait dengan la qiyasah fil ibadah itu pertama Pak Bison juga harus cari itu maksudnya ibadah yang seperti apa ya. Jadi kalau la qiyasah fil ibadah, jadi tidak semua ibadah itu bisa dikiaskan ataupun tidak boleh dikiaskan. Tadi dari Ustadz Andi itu sudah disebutkan ragam ibadah yang sudah dilakukan oleh para sahabat yang Nabi tidak memberikan tuntunan sama sekali. Meskipun akhirnya Pak Bison bisa mengelak bahwa sahabat itu adalah adalah masuk dari bagian sunnah Nabi, kan seperti itu ya. Meskipun Pak Bison juga melupakan sesuatu bahwa ikut ulama itu juga merupakan sunnah baginda Nabi. Tuh. Lalu yang selanjutnya ya, yang selanjutnya meskipun kita melihat cari dasar, Nabi tidak pernah menguburkan ribuan bahkan jutaan sahabat yang kemudian Nabi menyuruh adzan, tidak ada. Ini perlu diingat bahwa tarkun Nabi itu la yadullu ala tahrim. Ini yang muttafaq bainal ulama, ulama salaf mengatakan bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bukan berarti haram ya. Jadi kita kembali lagi, yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah ranah ijtihad. Sekali lagi, ranah ijtihad itu jangan sekali-kali diabaikan, dinafikan, karena itu juga merupakan sunnah Nabi. Lalu terkait dengan kias, itu juga jenengan renungkan kias mana yang tidak boleh dipakai dalam persoalan ibadah, dan kemudian kias mana yang bisa dipakai dalam persoalan ibadah. Kalau kita buka kitab itu banyak sekali ibadah itu yang pakai kias ya. Tidak hanya Imam Syafi'i saja, Madhahibil Arba'ah itu pakai. Hatta Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang tidak menerima kias, mereka itu pakai. Cuman namanya bukan kias. Misalkan kalau Imam Abu Hanifah itu pakai bahasa dalalatun nasib, dalalah nas kalau versinya Imam Abu Hanifah. Kalau dalam Syafi'i itu sama dengan qiyas jali, ataupun istilah lain itu adalah mafhum muwafaqah bahwal khitab ataupun lahnal khitab. Jadi kita tidak bisa mengelak Pak Bison ya. Jadi oke lah jenengan ikut mujiman. Saya juga kalau mujiman dengan saya itu ya mungkin kalau secara keilmuan itu ya unda-undi lah. Saya tidak tidak mengkultuskan beliau, tapi saya juga tidak meremehkan beliau. Tapi jenengan jangan meremehkan saya ataupun jangan mengkultuskan saya. Jadi kalau persoalan khilafiyah, monggo, ini adalah persoalan khilafiyah. Kalau jenengan bilang Ustadz Mujiman punya jamaah, saya juga punya jamaah, begitu saja. Ya. Yang penting saya menyampaikan itu pakai dalil, itu saja. Ya. Boleh saya jawab sekalian, saya jawab Ustadz Surya juga sekalian saya jawab. Iya, Fadol. Tapi setelah ini saya tidak jawab karena saya mau turun aja, mau rukat. Pak Andi mau nambah? Oh iya. Terakhir ya, boleh terakhir ya. Terakhir dari saya juga boleh gitu ya. Oh, sebentar Pak Andi mau menjawab. Waalaikumsalam. Terakhir dari saya, boleh juga Pak Ustadz? Saya juga terlahir Ustadz. Saya juga terlahir. Saya dulu dari tadi saya juga diam Ustadz, menunggu Ustadz gantian Ustadz. Iya. Gantian. Oke. Iktirad atau tanaqudot akan jawaban dari Ustadz Bison tadi, bahwasanya zakat tadi dikatakan makanan. Di situ makanannya, di situ makanannya kan dikala Nabi dan sahabat itu kan harus kurma, gandum seperti itu. Katanya kan harus mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Apakah dikala itu adakah sahabat atau Nabi ataukah dalil dari para sahabat dari tabi'in yang memerintahkan atau menganjurkan dengan menggunakan beras? Karena di situ teksnya mengatakan bitamrin dengan kurma dan seterusnya, tidak dengan bahasa Arabnya beras itu, yaitu itulah. Apakah ada ya al-amru az-zakat bil beras atau apalah itu namanya, seperti itu? Adakah seperti itu? Karena kan likulli syai'in dalilun, segala sesuatu kan harus ada dalil. Itu yang harus ditanyakan, karena kan di sini kita berdiskusi, saling menasihati amar ma'ruf nahi munkar, itu kan dengan sebuah dalil.
Setuju Ustadz Pak Bison? Setuju. Nggih. Maka dari pertanyaan saya tadi, kami minta referensi dalilnya seperti apa akan hal itu zakat dengan beras, karena kan katanya harus mengikuti sunnah Rasul, para tabiin dan seterusnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentang permasalahan tadi la hukmul qiyas fil ibadah tadi sudah disampaikan. Minta tolong Ustaz referensinya seperti apa Ustaz, karena kan tadi kita menampilkan dari kitab ini seperti ini. Begitu juga nanti juga beliau maksudnya jangan tampilkan apa itu di kitab apa referensi masodirinya itu apa, seperti itu. Jadi kita diskusinya itu diskusi ilmiah, bukan diskusi akal-akalan, karena kan kita itu mengikuti ibadah dengan sebuah dalil, bukan dengan akal. Kalau akal bertentangan dengan dalil, maka tetap ikutilah dalil, kan seperti itu. Yang ketiga, di sini kita diskusi itu mencari sebuah kebenaran, bukan berdiskusi mencari pembenaran. Setuju Pak Bison? Ya, setuju. Nggih. 2 itu saja coba dijawab. Itu terakhir dari saya, monggo. Ya. Disertakan referensinya ya Ustadz, karena saya juga tadi menyertakan referensi dan seterusnya. Ya, terakhir saya juga Terima kasih, syukron. Ya, makasih Pak Ustadz Andi. Saya juga terakhir tadi mengenai Yai Surya sama Pak Andi ada pertanyaan, saya jawab dari Pak Andi dulu mengenai tadi zakat. Ini dari hadis Muslim nomor 2280, riwayatnya dari Abu Sa'id. Itu kami memberikan zakat fitrah di zaman Nabi sebanyak 1 sa' dari makanan, 1 sa' kurma, 1 sa' gandum, 1 sa' kismis. Itu jadi sa' makanan itu jadi umum. Jadi waktu saya mendapatkan ini di Ustadz yang bicara ini, itu sa' itu makanannya makanan umum, maka itu beras juga akhirnya termasuk makanan pokok yang dimakan pada saat itu. Disebut juga ada kurma, gandum, ya pada saat itu Nabi memang memakan kurma dan gandum sebagai makanan pokoknya. Jadi tadi itu riwayat Muslim nomor 2280. Kedua mengenai Laqiyasa fil ibadah tadi. Harus sebentar. Sebelum yang kedua bisa saya tanggapi? Saya selesaikan dulu ya, nanti boleh tangkap ya. Oke, monggo. Kedua yang tadi mengenai saya sampaikan Laqiyasa fil ibadah. Jadi sekali lagi saya ulang secara utuh. Jadi si Ustadz Muziman ini mengatakan, dan saya setuju sama dia, gitu. Ustadz Muziman mengatakan prinsip ibadah yang ada di zaman Nabi yang sudah terjadi, maka kita cukup ittiba. Ittiba itu ikut bagaimana dulu Nabi dan para sahabat, para ulama lakukannya. Terus dia bilang, menyampaikan laqiyasa fil ibadah, tidak ada kias atau tidak analogi dalam ibadah yang di zaman Nabi sudah ada. Jadi kalau tadi Ustaz minta referensi kitab, saya tidak bisa menyampaikan mengenai ini, tapi saya mengutip dari pendapatnya Pak Ustadz Muziman. Jadi tidak ada kias dalam ibadah yang di zaman Nabi sudah ada. Jadi kalau misalnya tadi ini dia bicara mengenai menguburkan mayat dengan azan. Jadi dia sampaikan itu tidak ada kias lagi, karena zaman Nabi sudah ada, zaman Nabi sudah berhenti di situ, dan kita juga harus berhenti di situ. Yang Pak tadi Pak Ustadz Surya mengatakan, terakhir lagi tadi mengenai akal ya. Semua akal itu kita pakai untuk memilah dan memilih. Pak Ustadz Surya menyampaikan mengenai kitab-kitab. Sekarang saya sampaikan ada kitab Ihya yang terkenal, karangan ditulis sama Imam Al-Ghazali. Tapi di dalam kitab Ihya itu disebut ada salat rogaib yang tidak ada hadisnya. Apa kita mau serta-merta mengikuti tulisan di dalam kitab tersebut melakukan sholat rogaib yang tidak ada dalil hadisnya? Jadi jangan sampai kita terus akal kita tuh dikebelakangkan. Akal kita ini diberikan oleh Allah untuk berpikir. Ini suatu suatu anugerah yang besar sekali sama Allah.
Maka itu saya tidak mau takluk buta kepada ulama. Saya tidak mau takluk buta sama ulama. Ulama yang saya pandang itu sesuai dengan jalannya sunnah, saya ikuti. Yang tidak sesuai sunnah, saya tidak ikuti. Itu. Silakan Pak Ustadz Andi. Satu lagi, jangan panggil saya Ustadz, Pak Ustadz Andi. Ya. Nah, itu hanya sebatas doa, Ustaz. Amin, amin. Kan doa kan umum, Ustaz. Amin, amin, amin. Boleh kan saya berdoa seperti itu? Amin. Apakah amin. ada salah bid'ah? Boleh, amin, amin. Saya cuma nggak pantas, saya malu saya, Ustaz. Ya, ya pantas dan tidak pantas itu kan bukan dari ranah manusia, Ustaz. Kalau Allah memberikan gelar seperti itu, apakah itu pantas dan tidak? Pantas dan tidak itu kan tergantung sisi spesifik Allah memberikan, Ustaz, bukan sebatas manusia. Amin. Kan seperti itu, Ustaz. Ya. Oke, saya kunci jawabannya ya, Ustaz. Oke. Dari yang pertama, tadi jenengan mengatakan dari hadis riwayat Muslim yang di situ titik tekannya, garis besarnya, benang merahnya di situ ada sebuah makanan pokok. Sedangkan dalam hadis itu yang dicontohkan hanya sebatas kurma, gandum dan kismis. Tidak ada dalil khusus yang mengatakan adanya beras. Berarti di situ secara tidak langsung jenengan menggunakan dalil kias. Dalil kias yang ditujukan pada makanan pokok. Itu satu. Berarti ketika daerah itu menggunakan makanan pokok, berarti boleh dengan menggunakan jagung. Daerah Madura kan kebanyakan makanan pokok jagung. Kemudian daerah Papua atau Irian Jaya, di situ makanan pokoknya dengan menggunakan yang alit yang kental itu apa namanya, itulah papeda atau apalah itu namanya. Ya itulah itu namanya. Kemudian di daerah Sumatera ada lagi apa namanya, berarti kan itu menggunakan dalil qiyas, Ustaz. Tidak secara dalil soreh daripada Nabi Muhammad SAW. Yang di situ Nabi sahabat meriwayatkan dari hadis Muslim bahwasanya di situ dijelaskan sesuai dengan apa yang jenengan katakan dari hadisnya. Berarti itu menggunakan dari qiyas secara secara kecil dari penilaian saya seperti itu. Kemudian di situ Anda mengatakan bahwasanya jangan ikuti seorang ustadz atau apa, ikutilah ittiba'u tuh. Sedangkan Anda di situ mengikuti Ustadz Mujiman, Anda menolak apa yang Anda katakan sendiri, menghantam kalimat Anda sendiri, ucapan Anda sendiri di situ. Sedangkan ulama itu kan tadi kita menjelaskan itu dalam kitab-kitabnya ulama. Kemudian ada akhir dikatakan jangan mendewakan sebuah kitab. Lah, kalau kita mendewakan sebuah fikiran, Ustaz, jadi apa kita, Ustaz? Kita mempertimbangkan akan sebuah agama itu kan berdasarkan hukum dalil, Ustaz. Dalilnya seperti ini. Itu dari keterikatan akal kita itu dibatasi dengan namanya dalil yang sesuai dijelaskan oleh Ustaz Kandida tadi, faida amartun fa'muru faida nahun fantahu. Ketika ada sebuah perintah maka laksanakanlah, ketika sebuah ada larangan maka tinggalkanlah. Itu kan akal kita itu kan dibatasi dengan sebuah perintah itu, Ustaz. Jadi tidak serta-merta kita mendewakan akal. Makanya adin minal adbatnya ini katanya itu dirasiokan secara akal. Dalam Muhammadiyah sudah mafhum itu, Ustaz, kalimat itu ad-dinul minal akli, agama itu sebagian daripada akal. Tidak ad-dinul jami'ul akli, agama itu semuanya menggunakan akal. Tidak, Ustaz. Itu mafhum sudah, Ustaz, sudah masyhur di kalangan Muhammadiyah seperti itu. Kemudian masalah tadi antum menukil sebuah kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Di situ memang sholat raghaib itu tidak ada, Ustaz. Apa yang dilakukan oleh masyarakat itu bukan sunnah raghaib, akan tetapi disuruh melakukan sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak, bukan sunnah raghaib. Mafhum semuanya sunnah raghaib itu bid'ah, Ustaz. Tidak ada anjuran dari Nabi Muhammad dan para sahabat tabi'in, bahkan dari ulama.
Tapi di situ masyarakat melakukan sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah rakaib. Seperti itu Ustaz. Jadi kontekstual apa yang jenengan sampaikan tadi berbeda dengan kejadian yang ada. Menghukumi sesuatu tidak mafhum pada tasawurnya tidak sesuai dengan itu. Seperti itu. Jadi tidak ada titik temunya, bulat pada ucapannya Pak Bison sendiri dari tadi. Kita disuruh ittiba kepada sahabat dan ulama, akan tetapi beliau juga mengikuti Ustaz Mujiman. Katanya tadi tidak boleh mengikuti bahkan jangan kita mendewakan kitab-kitab, akan tetapi beliau Mujiman dari mana tahu dari situ kalau tidak dari kitab para ulama. Kemudian masalah dari masalah sahabat itu menghela akan sebuah bid'ah. Di dalam Al-Quran itu ketika ada zaman Nabi dan para sahabat itu tidak ada titik 3, titik 1, bak, titik banyak bawah. Itu ciptaannya ulama Ustaz. Ciptaannya di luar para sahabat Ustaz. Bukan langsung dari Nabi dan para sahabat. Akan tetapi di bawah para sahabat Ustaz. Itu gimana Ustaz? Apa enggak bid'ah itu Ustaz? Quran itu Ustaz. Ba titiknya bawah 1, tak titiknya 2 di atas, sa titik 3 di atas, kemudian harokat alif, harokat fathah, kasroh, doma, sukun, itu tidak ada dalam Nabi Ustaz. Coba juga direnungi juga Ustaz, seperti itu Ustaz. Terima kasih Pak Andi, sudah malam. Minta klarifikasinya Pak Andi. Sebentar. Ternyata di Ihya itu bukan sholat rohoib ya, tapi sholat mutlak ya. Pak Andi? Iya. Memang makanya kan saya dikatakan bukan rogoib itu, tapi sholat mutlak itu. Bermakna di sini Pak Bison yang salah paham ya. Sholat rogoib, akan tetapi sholat mutlak. Oke. Iya. makanya saya tadi minta mohon untuk disertakan referensi atau ya apalah, kita itu diskusi dengan menggunakan sebuah dalil, masodir, maroji, referensi, Siap. asas kitabnya apa bunyinya apa. Itu pun bukan asumsi kita sendiri, tapi kita hanya sebatas sebagai perantara, orang yang bisa berbicara, bersuara di sini, membacakan apa yang telah diistidlalkan, yang diistihadkan, yang diistinbatkan oleh para ulama-ulama pendahulu kita. Bukan kita menghukumi sesuatu, tidak. Kita hanya sebatas pembaca. Seperti itu. Siap. Bukan penghukum, bukan hakim. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Andi. Ini saya tanggapin atau nanti di next waktu lagi? Kalau mau menanggapi nggak apa-apa, Surya. sebab ini di sini ada Ustadz Cinta Damai dan semuanya. Monggo. Kalau nggak ada ya nanti kita tutup. Terus. Iya, tadi itu Sebentar ya. teksnya Saya itu sapa kan dulu. yang tadi Saya saya sapa bilang. dulu. Assalamualaikum Pak Cinta Damai dengan Pak menonton, Pak Asaduo. Oh iya. Ya monggo. Pak Bisa. Iya, jadi tadi itu teksnya itu tertulisnya ya di riwayat Muslim itu tertulisnya satu sok to'am atau makanan, koma, satu sok kurma, koma, satu sok gandum, koma, satu sok kismis. Jadi ada satu sok makanan atau to'am itu koma, satu sok gandum, kurma, gandum, dan kismis. Jadi ada kata makanannya itu ya. Salah satu makanannya itu ya secara umumnya para ustadz-ustadz itu makanan itu karena beras juga makanan, nanti itu dikaitkan dengan bisa juga dipakaikan zakat. Terus yang kedua, tadi yang saya sampaikan, saya tidak taklid buta sama kiai. Kiai itu ada dua macam kan, ada kiai yang sesuai dengan ajaran Rasul, ada kiai mungkin menyelisih ajaran Rasul. Tugas saya di sini secara pribadi, saya memilah, saya tidak dengan akal pikiran yang saya punya, nalar pikiran yang saya punya, saya ikut ajaran Ustadz ini karena Ustadz ini bersanad berhubung ajarannya ke ajaran Rasul. Itu yang saya pakai nalar saya untuk memilah dan memilih. Jadi yang saya sampaikan itu tidak taklid buta,
Jadi kalau misalnya saya dapat pelajaran dari guru, kalau ajaran ini tidak benar menurut saya nggak akan pakai. Mengenai tadi itu tadi saya merespon Ustadz Surya dan supaya tidak ada dusta di antara kita, karena kan saya juga mencari referensinya. Di iya itu tertulisnya sholat rogo, bahkan di halaman NU online itu juga dibahas tuh sholat rogo, yang sampai memang itu asal usulnya memang ada suatu kaum di Yaman, di Maroko atau di mana gitu, kaum itu memang melakukan sholat rogoib itu, sampai aturannya tuh disebutkan baca surat ini 12 kali, rakaat ini baca itu. Tertulisnya di ihya itu sholat rogoib, bukan sholat mutlak. Maksudnya jangan ada dusta di antara kita gitu. Kalau memang saya salah ya nggak apa-apa, tapi kan Ustadz juga membaca buku, apa tertulis sholat mutlak atau sholat rogoib? Karena di halaman NU itu tertulisnya sholat rogoib. Oke. Jadi begini ya, ini ada mungkin para asatid di atas yang mau menanggapi Pak Bison atau hostnya, atau Pak Asaduo, Pak Cinta Damai, Pak Menonton. Bang Bison, gini. Ini berdasarkan tappingan penonton, bukan ya Bang Bison, kan tadi sudah kita beri waktu yang cukup banyak, saya rasa sudah cukup lah. Kalau mau dilanjut besok lagi Bang Bison, lagi kita beri waktu kepada yang lain gitu, karena ini nggak ketemu nanti ujungnya ya, dalil dilawan akal pikiran manusia, ini kan nggak ketemu Pak ya, mau sampai 1 minggu nggak ketemu ini. Lebih baik ya kita sudah nangkep lah, kita sudah bisa merupakan bagaimana arah pikirannya Pak Bison itu seperti apa, kemudian apa yang disampaikan para ustadz tadi itu seperti apa, sehingga biarkan penonton nanti yang mengambil natijahnya, mengambil intisari dari dialog antara Pak Bison dan Aswaja ini, oh seperti apa, itu sudah nangkep lah. Saya kira netizen sudah nangkep, ya sudah cukup. Ya, nggak perlu ditanggapi dan Oke, terima siap. kasih Pak Bison, kami sudah sangat longgar memberi waktu kepada Anda cukup banyak. Oh, ini Sama-sama, ada Pak Pak Ustadz. Subaidi Terima kasih, ini Pak kayaknya Pak Subaidi kayaknya ada mau ditanyakan itu. Monggo Pak Subaidi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Subaidi? Iya, saya ikut nimbrung aja. Baru join tadi, ikut dengar kias-kias itu. Makanya saya kok itu satu lawan banyak gitu, kasihan Wahabinya gitu. Gini Pak, yang lawan banyak itu siapa Pak? Kan kita bagi ngomong satu-satu Pak, nggak keroyokan Pak. Kan yang jawab satu Iya, Pak. kesannya. Oh, kesannya. Ya, Gitu. begini coba gini ya, ini kan room umum ya, ini kan bebas di sini, semuanya boleh ngomong. Ini kan nggak mungkin kita memberi kesempatan kepada yang lain tapi menolak yang lain, kan nggak. Tadi sudah sangat adil loh kita, Pak Bison sudah beri waktu yang sangat banyak, bahkan paling banyak lah ya Pak Bison. Dan yang lain ini sedikit-sedikit tadi ya. Yang lain sedikit-sedikit ya. Ini sudah sangat adil, sudah sangat. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Ini dicatat sama Allah bahwa Pak Ustadz adil nih. Terima kasih. Kalau sekarang salafinya ada dua, saya juga salafi. Iya, Manhaj monggo. salaf. Oh ya, monggo. Seperti itu. Silakan. Alhamdulillah. Ya, kita itu saudara sama-sama syahadat satu. Iya. Betul. Tapi itu apa itu namanya, di captionnya itu ulama